Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Damayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Telkom Lampung. Video kali ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Saya harus bisa berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan tujuan mewujudkan visi sekolah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, alam, dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Budaya positif juga dapat terwujud dengan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penerapan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal. Guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi orang yang memiliki keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, antara lain sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan aplikasi kontrol, yaitu posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berkolaborasi dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid.
Keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal, yang artinya mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan tercapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan prakarsa perubahan filosofis Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan juga dapat bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sudah beberapa kali datang terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah bahwa posisi guru harus diubah dari penghukum dan pemantau menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid melanggar aturan atau berbuat kesalahan. Setelah mempelajari dan memahami modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah.
Perasaan saya menjadi tenang dan nyaman, serta saya mulai menyadari akan pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Yaitu dengan memberikan pertanyaan, "Nak, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna." Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan komunikasi yang baik dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid. Agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, dengan harapan menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.